Oke, selamat siang rekan-rekan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang melakukan touring bersama dengan Yamaha Rider Lombok. Dan saat ini kami sudah mencapai yang namanya Suwile di Lombok Timur, jalur menuju ke Sembalun. Akan tetapi jalur menuju ke Sembalun ditutup oleh pihak kepolisian dikarenakan Taman Wisata Sembalun telah dipenuhi oleh pengunjung. Oleh sebab itu, jalur menuju ke Taman Wisata Sembalun untuk sementara ditutup oleh pihak kepolisian, yang tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk mencapai ke Taman Wisata Sembalun, kita harus mencari jalur lain yang tidak dijaga oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu, kami melewati jalur Lendang Nangke, yang mana tembusan dari jalan Lendang Nangke ini adalah Jalan Taman Wisata Sembalun Pucuk, atau jalur utama menuju ke Taman Wisata Sembalun. Jalan Lendang Nangke termasuk jalan pedesaan sehingga jalurnya lebih sempit kalau dibandingkan dengan jalur utama menuju Taman Wisata Sembalun. Jadi yang saya lewati ini bersama dengan rekan-rekan dari Yamaha Rider Lombok adalah Jalan Lendang Nangke. Jadi Jalan Lendang Nangke adalah salah satu akses untuk menuju Taman Wisata Sembalun. Dan saat ini saya sudah berada di dekat Taman Wisata Sembalun, yaitu di salah satu tikungan maut Sembalun, yang mana terlihat jalan ini menanjak dengan curam, atau jikalau menuju ke arah Lombok Timur ini adalah jalur yang menurun dan sangat berbahaya. Berbahaya bagi kendaraan kecil karena dikhawatirkan tidak kuat menanjak. Kemudian video mengenai jalur menuju Taman Wisata Sembalun ada di salah satu video saya yang berjudul Jalur Sembalun ya. Mungkin bisa cek nanti di wall YouTube-nya ya. Di sini saya masih menunggu rekan-rekan yang lain untuk menuju ke Taman Wisata Sembalun.
Ya, masih ada rekan-rekan yang lain di belakang. Oke, karena semua sudah lewat, akhirnya saya melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Wisata Sembalun. Akan tetapi Taman Wisata Sembalun penuh sesak dengan pengunjung, sehingga saya membatalkan untuk singgah masuk ke dalam Taman Wisata Sembalun, yang tentunya untuk menjaga agar tidak tertular virus COVID-19. Inilah pemandangan di Taman Wisata Sembalun. Jadi untuk melalui jalur ini diperlukan hati-hati ya. Dan kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju tempat res selanjutnya, yaitu di Pesona Rinjani, yaitu villa dan restoran. Jadi kita akan beristirahat sekaligus santap siang di Pesona Rinjani. Sini rekan-rekan bisa melihat tren menuju ke Pesona Rinjani atau menuju ke Desa Sembalun. Pada saat ini saya sedang jalan menuruni jalur Sembalun. Terlihat jalannya penuh dengan debu dan pasir, sehingga bagi rekan-rekan yang lain diharapkan berhati-hati dalam menggunakan kendaraannya. Sampai saat ini masih banyak pengunjung yang datang menuju ke Taman Wisata Sembalun. Jalannya cukup berkelok ya, banyak tikungan tajam dan berpasir. Selain itu banyak kerusakan jalan atau jalan yang banyak yang roboh, mungkin karena longsor atau hujan yang berkepanjangan. Touring menuju Sembalun ini adalah salah satu agenda dari Yamaha Rider Lombok, yaitu touring perdana di tahun 2021.
kita bisa menikmati pemandangan alam pegunungan. Sembalun memiliki suhu udara yang cukup dingin atau sejuk, sehingga banyak yang berekreasi ke Sembalun. Jikalau diumpamakan, Sembalun seperti daerah puncak di Jawa Barat yang memiliki suhu yang cukup sejuk dan adem. Akan tetapi pada malam harinya suhu dinginnya cukup menusuk jikalau kita tidak mempergunakan perlengkapan atau aksesoris untuk menahan hawa dingin. Karena pusuk Sembalun terletak di ketinggian yang cukup tinggi, yaitu dekat dengan puncak Gunung Rinjani.
Ya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit sampai 45 menit, akhirnya kita sampai di Pesona Rinjani. Di sini saya sudah ditunggu oleh rekan-rekan Yamaha Rider Lombok yang terlebih dahulu sampai di Pesona Rinjani. Ketika ada kesempatan untuk ke Sembalun, biasanya kami rest untuk makan siang di Pesona Rinjani. Karena selain dari sini kita bisa memandang Gunung Rinjani, selain itu juga makanannya termasuk enak dan juga tidak menguras kantong. Inilah pemandangan di sekitar Pesona Rinjani. Dari Pesona Rinjani kita bisa melihat Gunung Rinjani yang begitu indahnya. Di sini saya berjalan di sekitar Pesona Rinjani untuk melihat perkembangan dan situasi terakhir di Pesona Rinjani. Di Pesona Rinjani telah tersedia tempat penginapan berupa villa dan juga restoran. Bagi yang suka camping juga disediakan penyewaan tenda camping. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat Gunung Rinjani, akan tetapi dikarenakan Gunung Rinjani ditutupi oleh awan yang cukup tebal, sehingga hari ini kita tidak bisa menikmati pemandangan Gunung Rinjani. Akan tetapi kita masih bisa melihat keindahan alam di sekitar Pesona Rinjani. Oke, kita balik menuju ke rekan-rekan yang lainnya yang telah cukup beristirahat dan makan siang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Malaka di Senggigi. Ya, akhirnya kita lanjutkan perjalanan menuju Bukit Malaka. Rute yang kita lewati adalah melewati Tanjung, yaitu yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Jadi trek yang akan kita lewati adalah trek yang berliku dan juga menurun dengan turunan yang cukup curam, sehingga diperlukan kehati-hatian bagi rekan-rekan yang belum pernah melintasi trek Sembalun. Terlihat di depan rekan-rekan Yamaha Rider Lombok sedang beriringan untuk menuju ke Bukit Malaka.
Jadi titik poin selanjutnya yaitu Bukit Malaka untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing, yaitu ke Kota Mataram. Tapi rekan-rekan bisa juga melihat trek turun menuju ke Bukit Malaka. Jadi dari sini kita akan melintasi Kota Tanjung, yaitu kota kabupaten dari Lombok Utara. Jalanannya masih banyak pasir sehingga kita harus cukup berhati-hati dalam melintasi jalanan ini. Akhirnya kita sampai di Bukit Malaka atau Malimbu. Terima kasih.